Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Faqala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul hadiyatu wal 'ishrun. Makalah yang ke-21. An Aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhah. Dari sahabat Ali radhiyallahu anhu, kun 'indallahi khairan nasi wa kun 'indan nafsi syarran nasi. Jadilah di sisi Allah khairan nasi, dengan sebaik-baik manusia. Wa kun 'indan nafsi syarran nasi, dan jadilah di sisi nafsu, yaitu syarran nasi, seburuk-buruk manusia. Maksudnya apa ini? Ketika dalam urusan perintah Allah dan larangan Allah, jadilah kita orang-orang yang benar taat, dengan artian baik, melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau dalam urusan nafsu, jadilah kita orang yang paling jelek. Bagaimana maksudnya? Nafsu itu akan selalu memerintah pada keburukan. La amaratun bisu. Bahwa nafsu itu akan selalu mengajak pada kejelekan. Meminta suatu hal yang sifatnya selalu duniawi. Sifatnya mencelakakan. Ya, akan selalu mengajak pada riya, akan selalu mengajak pada hikit, yaitu iri dengki, ya, mengajak pada rasa dendam. Lah kita jadilah orang yang paling buruk dari keinginan nafsu. Apa artinya? Tidak mengikuti keinginannya. Nafsu bilang ayo ke barat, kita tidak mau, kita ke timur, sesuai dengan ketentuan Allah. Beda kalau Allah menyuruh, ayo ke barat misalnya, maka kita langsung ke barat. Ayo lakukan ini, maka kita langsung lakukan ini. Jadi hamba yang terbaik ketika melakukan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Tapi kalau kemudian nafsu mengajak ke perbuatan, ayo itu curi saja misalnya, jadilah kita orang buruk, dengan artian tidak mengikuti keinginan sang nafsu. Begitu ya. Jadi kemudian misalkan nafsu juga melarang, jangan datang ke masjid, kamu ngapain datang ke masjid? Jangan puasa, kamu ngapain berpuasa, lapar-lapar, haus-haus. Jadi kita orang yang paling buruk. Apa? Dengan tidak mengikuti apa yang diarahkan oleh nafsu itu. Nafsu melarang, kita harus melakukan. Nafsu menyuruh, kita tidak usah melakukannya. Itu maksudnya orang buruk seperti itu. Untuk nafsu. Wadhalika kama qala Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qaddasa sirrah, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, idza laqaita ahadan minan nas ra'aital fadla lahu alaik. Jika kamu melihat seseorang dari manusia, kalau kamu melihat orang lain, ra'aital fadla, maka kamu akan melihat keunggulan dia atas dirimu. Makanya kamu akan jadi orang hebat ketika melihat orang lain, dia itu lebih hebat daripada kamu. Ini barangkali adalah seorang ulama, tapi dia tawadhu, ya kan? Tapi dia hanya berbaju pakaian biasa. Barangkali dia ulama. Jadi harus punya husnudzan seperti ini. Makanya beliau contoh langsung pada pribadi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, seperti itu beliau. Melihat orang lain itu tidak lebih rendah daripada dirinya, sehingga Allah angkat. Nah, wa taqulu, kemudian kamu mengatakan, asa an yakuna 'indallahi khairan minni wa arfa'u darajatan. Di dalam hati kita harus ada perasaan begini, barangkali orang ini lebih baik di sisi Allah daripada aku, dan barangkali derajatnya lebih tinggi. Jadi sesuai dengan
Makalahnya apa? Man tawadha'a rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu, orangnya merendahkan diri, ya, hatinya selalu merendah, ya, tidak mempunyai perasaan suudzon dan sebagainya, maka rafa'ahu Allah, Allah akan mengangkat derajatnya. Fa in kana saghiran, kalau orang itu kecil, nah ini jadi ada perincian. Kulta, maka katakan hadza lam ya'sillaha wa ana qad asaitu fala syakka annahu khairun minni. Kalau kita lihat anak kecil, kita husnudzonnya apa? Ya Allah, ini anak kecil belum bermaksiat kepada Allah. Belum pernah durhaka kepada Allah. Husnudzon, husnudzon. Sementara saya sudah lama bermaksiat. Saya sudah umur 30 tahun, anggap saja saya baliknya umur 10. Berarti 20 tahun ini saya sudah bermaksiat. Jadi di dalam hatinya ada perasaan seperti ini. Sementara ini anak kecil, ya Allah, masih murni, belum tahu dosa, belum bermaksiat. Itu. Jadi kalau melihat yang anak kecil, kita perasaannya seperti itu. Kemudian wa in kana kabiran kulta. Kalau dia orang besar, sudah dewasa maksudnya, maka katakan hadza qad abadallah qabli. Orang ini sudah menyembah kepada Allah sebelum saya dilahirkan. Kita melihat orang tua yang sudah umurnya misalkan 70 atau 60 lah. Sementara kita sekarang masih umur misalkan 30. Ini umurnya sudah lama. Berarti dia menyembah kepada Allah lebih lama dari saya. Ya kan? Namanya jaga hidupnya sudah lebih lama, lebih tua. Berarti lebih tahu dulu dia kan? Ya. Kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal Islam lebih kenal dia dulu, terlebih dahulu ketimbang kita. Kita baru saja karena umurnya memang lebih muda. Jadi husnudzonnya seperti ini. Wa in kana aliman, kalau melihat orang alim, melihat ustadz, melihat kiai, maka katakan hadza u'tiya ma lam ablu wa nala ma lam anal wa alima ma jahiltu wa huwa ya'malu bi ilmihi. Apa kalau kita melihat orang alim, ya Allah, orang ini telah diberikan sesuatu yang tidak aku berikan, yaitu ilmu. Ya kan? Ketika antum melihat seorang ustadz, subhanallah, beliau bisa menyampaikan ceramah, saya belum bisa. Sehingga perkataannya beliau diikuti oleh orang lain. Beliau sudah nulis kitab, saya belum bisa. Beliau berdakwah kemana-mana, saya belum berdakwah. Jadi kayak gitu, jangan kemudian saya lebih alim dari orang itu, saya lebih hebat dakwahnya dari orang itu, dia itu susana terus, gak pernah berdakwah, itu memang orang pemalas. Jadi di hati gak boleh ada kayak gitu. Paham ya? Nah, kemudian orang itu beramal dengan ilmunya, subhanallah. Jadi kalau sudah ada husnudzon macam begini, kehidupan kita akan tenang. Karena semua orang dianggapnya baik gitu. Walaupun hakikatnya misalkan dia adalah ahli maksiat, tapi kita tetap husnudzon. Kita tetap husnudzon. Nah, wa in kana jahilan, kalau kita ngelihat orang bodoh, dia nggak tahu apa-apa wes. Baca Quran belepotan. Tadarusan, bacanya ancur-ancuran pokoknya sudah. Ya kan? Terus kemudian sholatnya juga, waduh, pokoknya dia nggak tahu apa-apa. Bagaimana? Kulta. Maka kamu katakan, hadza asallaha bijahlin wa ana asaituhu biilmin wa la adri bima yukhtamu li au bima yukhtamu lahu. Kalau melihat orang bodoh tadi, katakan begini, orang ini beramal karena dia memang nggak tahu. Kalau beramal sesuatu kemudian salah, Mas, tapi dia nggak tahu, kira-kira dihukum nggak sama Allah? Memang nggak tahu? Enggak. Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Kan Allah mengajarkan begitu. Ya Allah, jangan kami siksa karena kami lupa atau karena kami salah dengan kesalahan yang memang tidak tahu. Ya namanya orang nggak tahu ya tidak akan disiksa. Ini orang ini nggak tahu memang kenapa dia kok bacanya kayak gitu. Ya memang nggak tahu. Pengetahuannya tidak seperti yang saya ketahui. Jadi dia bermaksiat kepada Allah karena ketidaktahuannya. Sementara saya bermaksiat kepada Allah, ya Allah, beberapa hari yang lalu saya begini. Dan saya memang sadar kalau itu adalah diharamkan.
Kira-kira dia bermaksiat karena memang nggak tahu. Saya bermaksiat karena memang tahu. Mana yang akan Allah siksa? Yang tahu. Yang tahu. Oh, sudah tahu kok dia lakukan. Nah, husnudzon kita seperti itu kepada orang lain. Kalau melihat orang bodoh, orang nggak tahu apa-apa. Nah, itu kemudian selanjutnya ini permainan hati, husnudzon saja. Husnudzon di hatinya. Wa in kana kafiran, apabila lihat orang kafir, ada orang Kristen nyembah patung Yesus misalnya. Ini misal saja. Ada orang Buddha menyembah patungnya, dan ada orang Hindu misalnya. Pokoknya dia orang di dalam istilah agama itu orang kafir. Apa yang kamu katakan? La adri asa an yuslima fayuhtamu lahu bi khairil amal. Saya nggak tahu, barangkali suatu saat dia masuk Islam. Apakah antum bisa menjamin orang yang sekarang ada di gereja itu pasti selamanya mati kafir? Nggak bisa. Karena hanya Allah. Bisa saja di antara mereka setelah pulang kok ternyata dengar adzan tiba-tiba masuk Islam. Nggak tahu kan masalah itu. Nah, ini makanya kita husnudzon juga gitu. Bukan husnudzon mengikuti agamanya. Kita nggak tahu, barangkali orang kafir ini pulang-pulang dengar adzan, atau misalkan pulang-pulang lihat siaran berita medsos tentang Islam, kok tiba-tiba dia masuk Islam. Kayak gitu. Jadi kita nggak tahu. Nah, wa asa an akfura fa yuhtamu li bisu'il amal. Dan kita juga tidak bisa menjamin bahwa kita sendiri apakah akan Islam terus sampai mati. Antum bisa menjamin itu? Antum pasti mati dalam keadaan Islam? Tidak bisa dijamin. Oleh karena itu Allah ajarkan, Rasulullah ajarkan, selalu minta Allahumma tsabbit qulubana ala dinik. Ya Allah, tetapkanlah hati kami pada agamamu ya Allah. Akhirkan hidup saya ini dalam keadaan husnul khatimah. Terus minta kayak gitu kan? Karena memang tidak ada jaminan. Tapi tetap sebab-sebab yang kemudian akan menjadikan kita meninggal dalam keadaan Islam harus kita lakukan. Jangan kemudian kan nggak dijamin Ustaz, ya sudah lah, ngapain sholat? Ya kan, ngapain kemudian puasa, ngapain berjuang menegakkan Islam? Wong kita nggak dijamin kok kita mati dalam keadaan Islam. Nah, dia tidak melakukan sebab-sebab di mana dia agamanya akan terjaga. Kalau kemudian Allah akan memberikan kemungkinan mati dalam keadaan Islam, ya kita harus melakukan sebabnya itu, gitu kan? Jangan kemudian dibiarkan begitu saja. Berjuang ya tetap berjuang, ngaji tetap ngaji, puasa ya tetap puasa, gitu kan? Nah, disitulah kemudian kita akan menjadi orang yang terbaik. Kenapa? Hatinya sudah baik sekali gitu. Ngelihat orang ini, oh barangkali dia belum tapi bukan artinya begini, barangkali dia bermaksiat kepada Allah karena memang nggak tahu. Ya sudahlah, biarkan saja. Nah, ini nggak boleh ini. Kalau memang dia kita punya tetangga misalnya, dia sering buka aurat dan sebagainya, ya kan? Pertama kita husnudzonnya kayak gitu. Dia memang nggak tahu mungkin kalau kerudung itu hukumnya wajib. Tapi bukan, ya sudahlah biarkan, nggak boleh kayak gitu. Terus gimana? Kita melakukan usaha-usaha bagaimana menyadarkan orang ini, ya kan? Dengan sindiran kah? Atau misalkan langsung datangi ke rumahnya, dijelaskan bahwa menutup aurat itu hukumnya adalah fardhu, adalah wajib, seperti ini. Nah, sama juga dengan orang kafir. Adalah orang kafir, tapi nggak tahu ya, barangkali dia masuk Islam satu saat. Kemudian kita nggak pernah berdakwah sama mereka, nggak pernah ngomongin Islam, nggak pernah menampakkan keislaman kita, nggak pernah sama sekali. Gimana? Ya kita nggak akan berdakwah akhirnya. Nah, ini namanya putus asa. Beda ya antara orang yang husnudzon dengan kemudian putus asa. Kita punya adik nggak tahu apa-apa, bacanya Qur'annya belepotan. Akhirnya apa? Dia beramal karena emang nggak tahu. Udahlah, biarkan saja. Itu putus asa. Sementara putus asa haram bagi kaum muslimin, orang yang beriman. Terus gimana ya? Kita ajarkan. Nggak tahu ini begini cara bacanya seperti ini, sehingga akhirnya dia tahu. Paham teman-teman? Nah, wa kun 'indan nasi rajulan minan nas, dan jadilah kamu di antara golongan manusia, di sisi manusia yang lain, rajulan minan nas, orang biasa. Jadi kita merasa jadi orang biasa gitu. Kalau orang kemudian mentokohkan kita, ya urusan orang lain, Mas. Wong kita tidak minta
tidak minta tokoh gitu kan. Kalau ada orang lain menjadikan kita ustadz misalnya, ya urusan orang lain, kita tapi tidak mengustadkan diri. Ngustad katanya. Kalau orang menjadikan kita kiai, ulama misalnya, ya urusan orang lain menganggap kita seperti itu. Kan begini. Cuman kita jangan mengulama-ulamakan diri. Ayo, saya ulama, ayo ke sini ngaji ke saya. Saya tuh seorang ustadz besar. Saya ngajar di pondok ini. Makanya kalian harus nurut sama perkataan saya. Itu nggak boleh. Ya kan? Ya, perkara orang lain nanti akan menganggap kita orang hebat segala macam. Ya urusan mereka. Tapi tetap kita memang menunjukkan keislaman kita, menunjukkan keilmuan kita. Jangan sampai menghinakan diri. Jadi di sini maksudnya jadi orang biasa, ya sudah berinteraksi kayak biasanya. Jangan kemudian karena misalkan pernah mondok, dia menutup pintu dari orang lain. Kecuali bawa berkat, kecuali bawa oleh-oleh, bawa uang. Nah itu nggak boleh. Maksudnya jadi orang di antara manusia lainnya, ya biasa, dia proporsional gitu, biasa. Nah, fa innallaha yakrahu an yara 'abdahu mutamayyizan an ghairi. Allah tidak suka melihat hambanya itu berbeda dengan yang lainnya. Karena dia ustadz, dia tidak mau interaksi sama masyarakat. Justru karena ustadz itu dia harus ke masyarakat agar masyarakatnya tersinari dengan cahaya Islam, cahaya pengetahuan, cahaya ilmu. Kama fil hadithi, sebagaimana dalam hadis. Ustadz kita telah mengajarkan, ya kan? Beliau itu kan datang ke ini ya, Pak Andi, terus Bu, siapa itu datang silaturahim. Memang seperti itu, Mas. Beliau berkunjung ke sana. Kalau diundang ke masyarakat kecil, beliau datang. Memang seperti itu. Seharusnya pakai gitu memang. Jangan kemudian karena ustadz dia di rumahnya terus, sehingga tidak berinteraksi dengan masyarakat. Itu nggak boleh. Jangan eksklusif ya istilahnya. Kalau istilahnya eksklusif. Makanya kita berjamaah pun itu jangan kemudian menyendiri berteman hanya dengan jamaah kita, nggak boleh. Haram hukumnya. Kalau di luar jamaahnya nggak mau, itu nggak boleh. Misalkan gabung di Muhammadiyah, kalau bukan Muhammadiyah itu bukan teman saya. Nah ini justru haram ini, nggak boleh. Dia harus berteman dengan yang kelompok lain. Kelompok lain harus berteman, harus bersinergi. Karena memang dilarang kita membedakan diri, dilarang. Jadi harus kaum muslimin ya sudah muslimin, nggak ada ini nggak ini, muslimin pokoknya. Nah, wa kana ba'dhum yad'u bihadza du'a. Sebagian ulama berdoa dengan doa ini, Allahumma ja'alni saburan. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang penyabar. Waj'alni syakuran. Jadikanlah aku orang yang ahli bersyukur. Waj'alni fi aini saghiran. Dan jadikanlah di pandanganku itu kecil, tapi wa fi a'yunin nasi kabiran. Nah, boleh kan? Ya Allah, jadikan aku dalam pandangan manusia orang hebat, tapi aku memandang diriku sendiri nggak punya apa-apa. Memandang diriku sendiri itu bukan apa-apa. Tapi orang lain jadikan melihat aku orang hebat. Nah ini masuk ini. Bagus kalau doa kayak gini ini. Ya Allah, saya jadikan penglihatan saya pada diri saya adalah orang yang tidak tahu apa-apa, adalah orang yang tidak punya apa-apa, orang yang sangat membutuhkan belas kasih-Mu. Tapi orang lain jadikan melihat kepada saya orang hebat. Nah, ini bisa ini tidak akan jadikan doa ini. Nah, wal maqalatu tsaniyatu wal 20, maqalah yang ke-22, kila dikatakan auhallahu taala ila Uzair an-nabi alaihi salam. Allah mewahyukan kepada Nabi Uzair alaihi salam. Faqala azza wa jalla, ya Uzair, wahai Uzair, nabi ini ya, seorang nabi. Idza adnabta dzamban, wahai Uzair, jika kamu berbuat dosa, saghiran, dosa kecil, fala tanzur ila sugrihi ay dzalika dzambi, janganlah kamu melihat pada kecilnya dosa. Kalau kamu buat dosa, jangan lihat dosanya kecil. Wanzur ila man adznabna lahu, tapi lihatlah kepada siapa kamu berbuat dosa. Kepada Allah. Allah Maha Besar, Maha Agung. Berarti dosanya nggak ada dosa kecil kalau gitu. Nah, wa idza asabaka khairun yasirun,
fala tandur ila sugrihi. Sama juga jika kamu melakukan kebaikan kecil pun, misalkan menyingkirkan duri dari jalan, ya ini kan sangat kecil. Sangat sangat mungkin untuk dilakukan. Atau kerikil-kerikil tajam kita pinggirkan biar nggak kena kakinya orang atau sepedanya orang lain. Ini kecil kan? Hal yang semua orang bisa melakukan. Tapi jangan lihat kecilnya. Jangan lihat kecilnya amal ini. Akan tetapi kamu sekarang sedang berbuat kebaikan kepada siapa? Kan kepada Allah hakikatnya. Allah kan? Karena Allah memerintahkan. Makanya kita melakukan. Berarti kita akan berbuat kebaikan kepada Allah. Walaupun manfaatnya terasa kepada manusia. Naam. Wanzur ila man razaqaka, dan lihatlah kepada orang yang telah memberikan rizki padamu. Jadi misalkan kita juga mendapatkan rizki, misalkan tempe misalnya, tahu misalnya, itu kan murah sekali, murah meriah, halal lagi, ya kan? Ya itu kita dapatnya itu saja makannya. Dapat korma cuma 3 biji misalnya. Apa yang harus kita lakukan? Jangan lihat sedikitnya harta yang kita dapatkan itu. Kan sedikit sekali. Tapi lihat kepada siapa yang memberikan harta ini. Siapa yang memberikan rizki ini sampai kepada kita. Kan Allah semuanya. Naam, ay man saqadzalikan khair ilaika. Jadi jangan melihat kepada barangnya itu, sesuatu itu, akan tapi lihat kepada siapa yang menyampaikan harta itu padamu, siapa itu Allah. Wa idza asabaka baliyatun, apabila kamu mendapatkan satu ujian, satu cobaan dari Allah, fala tashkuni, maka janganlah kamu mengadu kepadaku, ila khalqihi, kepada makhlukku. Kalau kamu dapat cobaan, jangan mengadu pada orang lain, kecuali ke dokter, Mas. Kalau antum sakit, bilang ke dokter sakitnya apa. Jadi itu bukan artian tidak menerima ketentuan Allah. Ya kalau ke dokter ceritakan, saya sakit ini Pak Dokter, gimana ini saya sakit. Ya ceritakan dengan sejujurnya gitu. Kamala ashkuka ila malaikati, sebagaimana aku tidak mengadukan engkau kepada malaikatku. Wahai malaikat, itu loh Zul berbuat seperti ini gimana? Allah nggak pernah begini. Ketika ada hambanya begini, Allah tidak pernah mengadukan kita. Idza sa'idat ilayya masawika, ketika maksiat-maksiat kamu, dosa-dosa kamu sampai kepada aku tidak pernah mengadukan pada malaikat. Aku biarkan saja. Jika memang nanti belum bertobat dan tidak mau bertobat, aku siksa. Tapi jika dia mau bertobat, bisa saja saya mengampuni dosa itu. Tapi Allah tidak akan mengadukan kita kepada malaikatnya. Oleh karenanya, kalau kita punya masalah, kita nggak perlu untuk mengadu kepada orang lain. Nah, minta solusi boleh. Saya ada begini, ini solusinya gimana kira-kira? Itu boleh. Termasuk juga diantaranya sakit. Solusinya apa? Ya ke dokter. Boleh itu. Nah, qala al-Imam Ibnu Uyainah, beliau berkata, Ibnu Uyainah berkata, man syakalin nasi, barang siapa yang madu pada manusia, mengadu-ngadu kepada manusia, wa qalbuhu sabirun radin, tapi hatinya sabar, ridha bil qada'i, dengan ketentuan Allah, lam yakun jaza'an, itu enggak dosa. Itu tidak termasuk pengadu namanya. Misalkan gini, saya punya masalah ekonomi. Biasanya manusia kan gitu kan, orang masalah ekonomi. Saya bilang ke Mas Zul, ini gimana Zul, saya ini nggak punya uang sama sekali ini. Saya sudah beberapa hari ini nggak makan, ini gimana ini. Nah, tapi di hatinya tetap dia sebenarnya sabar. Cuman cari solusi aja gitu. Terus kemudian hatinya ridha terhadap ketentuan Allah. Ridha terhadap ketentuan Allah. Cuman kalau memang keadaan seperti ini, karena kita memang punya amanah untuk menjaga jiwa raga, menjaga keluarga, kan begitu. Artinya kita harus makan, itu amanah juga gitu. Gimana kita akan beribadah kalau nggak makan, Mas? Gimana kita akan menjaga titipan Allah, istri dan anak kita, kalau tidak dikasih nafkah? Ya kan? Nah, karena kemudian dia tidak mendapatkan harta segala macam, dia berbagi cerita pada temannya, mencari solusi. Nah, dalam hal ini, walaupun secara bahasanya itu mengadu, itu tidak disebut dengan mengadu yang diharamkan.
tidak disebut mengadu yang diharamkan. Nah, fa inna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, karena Rasulullah bersabda, ajiduni ya Jibrilu maghmuman wa ajiduni makruban. Wahai Jibril, aku menemukan diriku sendiri maghmuman, pusing. Jawaban li su'ali Jibril anhu fi maradi mautih, ya. Beliau menjawab sebagai pertanyaan dari Jibril ketika beliau akan meninggal dunia. Kaifa tajiduka, bagaimana perasaanmu wahai Nabi Muhammad? Maka beliau menjawab seperti yang tadi. Wal maqalatu tsalitsatu wal 20, maqalah yang ke-23. An Hatim al-Asam, dari Hatim al-Asam radhiyallahu anhu, wa huwa Abu Abdurrahman Hatim bin Alwan wa yuqalu Hatim bin Yusuf wa huwa min akabiri masyayikh Khurasan. Beliau termasuk pembesar masyayikh di Khurasan. Wa kana tilmidu Syakib. Beliau adalah muridnya Syakib. Ruwiya annahu ja'at, Ruwiya telah diriwayatkan annahu ja'at, bahwa telah datang imra'atun, seorang perempuan, fasa'alat Hatiman an mas'alatin. Beliau kemudian bertanya kepada Hatim terkait satu masalah. Jadi ada seorang perempuan lalu kemudian bertanya kepada Hatim tentang satu masalah. Apa katanya? Fattafaqa annahu kharaja minha fi tilkal halah sautun fakhajalat. Suatu ketika ada seorang perempuan datang kepada beliau ingin tanya suatu masalah. Terus tiba-tiba perempuan ini kentut, dan ini masih perawan perempuannya. Tiba-tiba kentut. Perempuan, perawan, di hadapan lelaki dan syekh. Ini syekh besar ini. Mau tanya sesuatu. Kira-kira perasaannya gimana? Bukan laki-laki yang kentut, perempuan. Aduh. Kalau laki-laki kentut dimanapun gitu kan. Di hadapannya ustadz mungkin. Kentut juga. Ya kan? Kentut tuh gitu. Ini perempuan ini. Malu suka. Malu. Sampai malu sekali. Nah, akhirnya apa? Faqala Hatim, irfa'i sautak. Jadi beliau berpura-pura apa? Tuli. Apa-apa? Sampean bilang apa tadi gitu. Sehingga perempuan tadi banyak, oh, berarti kentut saya tadi tidak terdengar. Wong saya ngomong saja tidak terdengar. Alhamdulillah. Ya kan? Makanya kemudian, oh ternyata syekh ini agak tuli. Menyebar kata-kata itu sampai dijuluki dengan al-asam. Padahal enggak aslinya. Enggak tuli. Tahu tuli antum? Tuli itu enggak mendengar. Bukan tuli sebenarnya, cuman untuk menjaga harga diri si perempuan. Nah, sebab ini beliau diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan. Masalah, ya Allah, sangat kecil sekali, tapi di sisi Allah itu enggak ada yang kecil. Kebaikan atau maksiat enggak ada yang kecil di sisi Allah. Seperti itu. Lalu akhirnya apa? Apa coba? Saya tidak dengar suaranya apa coba? Lalu akhirnya fa'ara min nafsihi annahu asam. Dia memperlihatkan dirinya kalau dirinya tuli. Padahal enggak, normal, biasa gitu. Cuman hanya karena untuk menjaga perasaan wanita ini, dia berlaku seperti ini. Fasarratil mar'atu bidzalika wa qalat, perempuan tadi senang, kemudian bilang, innahu lam yasma'i saut faghalaba alaihi ismus samam. Ternyata dia enggak mendengar suara kentut saya. Orang ini berarti sudah tuli ini syekh ini. Akhirnya dia bertanya dengan pertanyaan yang keras kepada syekhnya, dan dijawab oleh syekhnya itu, Syekh Hatim al-Asam. Jadi luar biasa ya, padahal cuman masalah ini loh, akan tapi Allah kemudian mengangkat derajatnya. Sama kayak Al-Ghazali kemarin yang mendapatkan pangkat yang tinggi hanya karena membiarkan lalat yang sedang minum tintanya. Ya kan? Sampai kemudian kenyang, lalu Allah angkat derajatnya dengan derajat yang tinggi. Sama juga dengan Imam Shibli yang ketika menolong seekor kucing yang sedang kedinginan. Dan ceritanya sudah ada di awal, lalu kemudian Allah berikan pangkat yang tinggi. Makanya bukan karena kecilnya amal yang kita lakukan, tapi kepada siapa kita beramal. Sama juga bukan karena dosanya kita kecil, tapi kepada siapa kita berbuat maksiat itu. Nah itu yang jadi masalah di sana. Kan orang, nggak apa-apa dosa kecil. Kan begini kan orang ya, biasanya kayak gitu kan. Oh cuma melihat ininya saja, itu dosa kecil itu. Mungkin dosanya kecil secara perhitungan.
Akan tapi kan siapa yang kita durhakai sekarang, yang kita maksiati gitu. Nah, beliau mengatakan begini, mamin sobahin, tidak ada dari pagi pun seperti ini, nggak ada satu pagi pun illa wa yaqulu syaitan li, kecuali setan berbisik kepada aku. Jadi seakan-akan setan itu selalu ya. Jadi begini Mas, santri setannya juga santri, kiai setannya juga berubah kiai. Maksudnya pangkatnya juga sama Mas. Nggak mungkin seorang santri diberikan setan pembesar maka kalah. Ketentuannya memang sesuai, mempunyai korin masing-masing, setannya sesuai. Jadi kalau ustadz, ya setannya pangkatnya di dunia kesetanan, ya memang ustadz juga gitu. Secara bahasanya ya. Kalau kemudian misalkan dia memang preman, ya sudah cukup setan yang preman, bukan setan yang alim. Alim saja ya. Karena ada kan iblis itu pertamanya kan ahli ibadah katanya. Dia tuh alim, dia mengetahui keilmuan. Namun kemudian karena memberontak itu. Jadi sesuai. Jadi kalau misalkan juragan, ya setannya juragan juga gitu. Kayak gini. Nah, lah seakan-akan ada setan yang terus berbisik kepada saya. Apa katanya setan? Mata kulu wa matal basu wa aina taskunu. Ya kan? Kamu nanti makan apa? Jadi membisiki agar dia tidak terima kepada ketentuan Allah. Kamu nanti pakai baju apa? Nanti kamu tinggal di mana? Gimana terus kalau kamu nggak punya tempat, nanti kedinginan? Baju kamu terus gimana? Masa itu saja? Terus dibisiki kayak gitu. Ya tentunya nggak langsung, hai Hatim al-Asom. Nggak kayak gitu. Jadi di hati ada perasaan-perasaan kayak gitu. Apa kata beliau? Langsung, fa'akulu lahu, akulul maut. Saya akan makan kematian. Kematian itu adalah makanan saya. Artinya apa? Kapanpun saya siap untuk mati. Ya kan? Kematian pun saya akan makan. Siap. Sebagaimana saya siap untuk makan nasi, untuk makan kurma misalnya, saya juga siap untuk menelan kematian itu sendiri. Setan ketika merayu ini, menggoda ini, sudah langsung putus asa setannya. Ya kan? Kamu nanti makan apa? Mati. Makannya saya kematian. Oh, udah setan. Ya kalau sudah mati gimana gitu kan? Nah, kemudian apa akhirnya? Ayaduku mararatal maut. Saya akan menikmati pahitnya kematian. Terus kamu nanti mau pakai apa? Masa itu saja? Saya pakai kafan. Wa albasul kafan. Saya akan pakai kafan nanti. Udah setan nggak bisa lagi setan. Mau menggoda gimana? Sudah jawabannya saya nanti mau pakai kafan. Kalau orang yang mengikuti, oh iya ya, baju ini kan sudah setahun yang lalu. Saya sepertinya harus ganti ini kepada yang lebih bagus. Ganti. Dapat berapa setahun lagi, berapa bulan lagi? Oh iya ya, sudah ini. Ganti lagi. Ganti lah. Terus nggak pernah puas akhirnya. Berarti setan sudah berhasil untuk menggoda orang itu. Nah ini enggak, saya mau pakai kafan. Jadi kata hatinya, setan itu sudah menyerang hatinya gini, langsung hatinya juga menjawab. Seret. Menjawab dengan jawaban indah seperti ini. Wa askunul kobra. Dan bagaimana? Kamu nanti akan tinggal di mana? Ya kan? Ini kan Hatim al-Asom orang zuhud. Kalau orang-orang ulama dulu itu biasanya itu hidupnya ada di masjid, ya kan, berdakwah kemana-mana, nggak terlalu ngurus masalah rumah gitu kan. Tapi bukan kemudian nggak boleh punya rumah, ya haruslah gitu. Nanti kalau gitu saya nggak usah pulang-pulang nggak usah ini aja, jadi zuhud ya. Jadi gitu. Lalu akhirnya ketika setan, kamu mau tinggal di mana? Ayo, ini segala macam. Apa katanya? Saya mau tinggal di kuburan. Dan adalah satu kepastian, mati, menggunakan kafan, masuk kuburan. Satu kepastian ini sudah. Ya walaupun ada sebagian yang mati di tengah lautan. Tapi umumnya manusia, mati, kafan, kuburan. Sudah. Lah kalau begitu mau menggoda dari mana setan? Wong sudah bajunya keinginannya apa? Kamu nggak mau baju yang sutra yang ini, kafan saya maunya. Sudah selesai, setan nggak bisa lagi. Kamu makannya apa? Kamu masa nggak mau makan buah, nggak mau makan pizza, burger? Saya mau makan kematian. Nggak bisa jawab setannya. Terus kamu masa nggak mau punya rumah bertingkat, kemudian nanti garasinya ada mobil segala. Tempat saya di kuburan, Pak.
Udah nggak bisa setan itu. Apa akhirnya? Fayahrubu aisyaitanu minni. Setan lari dari aku. Godaan itu hilang. Godaan terhadap duniawi karena dia memang mempunyai pemikiran yang murni dari dirinya, dari hatinya memang kayak gitu. Setannya takut. Wah, ini sepertinya saya salah orang ini. Salah orang yang saya goda, akhirnya setannya lari. Nggak menggoda. Apakah kemudian setan berhenti? Tidak. Dia akan menggoda yang lainnya. Berarti kamu ahli ibadah ya. Nggak ada yang lebih hebat dari kamu. Dia akan naik kepada step berikutnya. Berarti tingkatannya lebih tinggi, ganti setan. Setan yang lebih hebat lagi. Kayak gitu. Namun karena memang hatinya kuat, itu semua tidak akan pernah berpengaruh. Nah, baik, ini adalah al-maqalah yang ke-23. Sekarang maqalah yang ke-24. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Baik, ini saja dari saya. Langsung kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.